Waktu 10 tahun berlalu dakwah di Mekah, tentu 13 tahun totalnya. 10 tahun awal, Nabi SAW melihat sempit sekali dakwah di Mekah. Dari 10 tahun dakwah cuma 70 orang yang masuk Islam. Diisolasi luar biasa. Orang Islam tidak boleh menyebarkan agamanya kalau didapat digebukin. Kalau dia pun misalnya orang lain bertanya dari luar, seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu Al-Ghifari dari suku Ghifar, waktu masuk ke Mekah mau bertemu Nabi SAW, tidak ada informasi, ditutup luar biasa. Sampai Abi Dzar mengatakan, saya tinggal beberapa hari cuma minum air Zam-Zam, kemudian sampai mungkin 6 atau 7 hari baru bertemu dengan Nabi SAW. Saking sulitnya. Keluar dari Mekah nggak boleh, masuk orang dari Mekah juga nggak bisa, diisolasi luar biasa. Nabi SAW di waktu gelap sebelum subuh sudah keluar dari kota Mekah, ingin mencari lokasi dakwah baru. Kemudian beliau mendapatkan ternyata kota terdekat dengan Mekah adalah Taif, sekitar 60 km dari Mekah. Pergilah baginda Nabi SAW jalan kaki, teman-teman sekalian, 60 km jalan kaki untuk memperjuangkan agama ini. Tapi dia diketahui keluar pada pagi itu oleh pamannya sendiri, Abu Lahab, yang Allah SWT turunkan dalam surah Masad menekankan tentang buruknya orang ini. Dia lalu kemudian naik kuda duluan pergi ke kota Taif. Dia tahu Nabi SAW menuju ke kota Taif. Lalu dia tiba di sana disampaikan segala macam keburukan. Nanti akan datang kepada kalian ponakan saya yang bernama Muhammad, dia pendusta, dia begini, dia begitu. Jangan percaya, dia penyihir. Dia bisa mengubah nanti. Orang suami istri bisa terpisah, nanti orang bisa berantem, nanti suku sama suku perang dan seterusnya. Keburukan luar biasa. Waktu Nabi SAW tiba di Taif, maka yang terjadi penolakan spontan. Penolakan ini tidak cukup teman-teman sekalian dengan dikatakan jangan berdakwah. Pimpinan Taif, suku Thaqif, dan cabangnya adalah suku Daus. Suku Thaqif suku induknya. Kemudian ada suku Daus, salah satu suku terbesar cabang daripada suku Thaqif ini. Kepala-kepala sukunya mengatakan kepada pengikutnya, semuanya disuruh oleh kepala sukunya untuk melempari Nabi SAW. Rajam, ribuan orang. Dan metode pelemparannya bukan ke badan beliau SAW, ke kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan dilempar dengan batu, ribuan batu, berdarah-darah. Kemudian turun lagi kaki Nabi SAW dengan kesakitan, yang diangkat kiri karena nggak bisa. Orang melangkah pasti akan mengangkat kaki. Yang diangkat kiri dilempar lagi dengan batu sampai berdarah-darah, begitu terus. Sampai Nabi SAW kesulitan untuk jalan karena penuh dengan darah, penuh dengan batu, kiri kanan jalan semuanya, sampai di pintu gerbang kota Taif. Tapi baginda Nabi SAW kalau berhenti maka bahaya, karena kalau berhenti bisa mati terrajam. Lalu kemudian beliau pun tetap jalan sampai di pintu gerbang kota Taif. Setelah itu mereka tutup pintu gerbang dan Nabi SAW jatuh tersungkur di depan pintu gerbang Taif. Nabi SAW kemudian setelah melihat mereka menutup, menolak dakwah dan disakiti seperti itu, beliau coba berusaha jalan, merangkak, berusaha sampai mendapatkan sebuah pohon. Duduklah di bawah pohon Nabi SAW dalam kondisi panas, keringatan. Oh, di Mekah tidak ada harapan lagi, semua orang menolak, dan pada saat itu sudah terjadi matinya Abu Talib yang membela dakwah dengan Khadijah radhiyallahu anha istrinya juga yang membela dakwah, terkenal dengan Amr Huzun, tahun kesedihan yang luar biasa, betul-betul terhimpit, dakwah tidak bisa diterima, orang semuanya tidak bisa mendengarkan. Kalau orang mendengarkan bagus, ini nggak bisa mendengarkan. Di bawah pohon tersebut terucapkanlah kalimat yang kita ingin titik beratkan. Kata Nabi SAW, wahai Allah, kemana engkau akan memberikan atau menunjukkan langkahku ke depan? Kepada sebuah masa depan yang tidak jelaskah? Atau kota-kota yang seperti Mekah dan Taif yang menolak dakwah agama ini? Tetapi ya Allah, kalau seandainya semua ini tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah. Aku terus akan berdakwah dan menyampaikan selama memang ini yang engkau ridhoi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya Muhammad SAW dengan mengutus Jibril. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, di sebelah saya ada malaikat penjaga gunung. Belum pernah malaikat ini berinteraksi dengan manusia. Jadi nabi-nabi yang lain pun tidak pernah. Kata Jibril SAW, tinggal kau titahkan saja. Allah sudah berikan perintah kepadanya. Kalau kau ingin, dia bisa menyatukan antara gunung Mekah dengan gunung Taif, lalu habis sejarahnya dua kota ini di dunia. Nggak ada lagi, habis, mati semuanya. Dan engkau akan diberikan kesempatan untuk menyebarkan agamamu di wilayah lain. Atau kau bersabar dan pasti Allah akan berikan kepadamu kemenangan untuk dua kota ini. Dan seluruh dunia malah tersebar dakwahmu. Kata Nabi SAW dalam kondisi kakinya sakit, dia bisa meminta nih, hancurin saja selesai. Tapi enggak. Nabi SAW mengatakan, saya bersabar dan saya berharap sambil tunjuk Taif. Saya berharap dari keturunan mereka akan keluar orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, doa Nabi SAW diijabah. Keluar dari suku Thaqif tadi, induk, ada suku Daus, suku terbesar, seorang sahabat perawi hadis yang paling banyak, Abdurrahman ibn Sakhr, atau julukannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari kota Taif yang tadinya hampir dihancurkan teman-teman sekalian,
karena buruknya hubungan mereka dengan Nabi SAW. Tapi yang kita ingin beratkan bagaimana Nabi SAW menjalin hubungan sama Tuhannya. Dalam kondisi berat seperti itu pun beliau bisa bersabar. Orang yang mengenal Tuhannya teman-teman bukan hanya sekedar termotivasi untuk ibadah. Seperti antum mau sholat 5 waktu, hadir seperti ini di majelis ilmu, mungkin bakti dengan orang tua, perbuatan-perbuatan baiklah. Mungkin kita bukan cuma itu saja teman-teman kalau sudah mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita bisa meninggalkan perbuatan buruk dosa dengan cara kita mengemasnya. Begini maksudnya. Saya kasih contoh semua akan memberikan gambaran. Seorang anak muda dari tabi'in, tidak dijelaskan, saya tidak temukan namanya anak muda, dikatakan seorang anak muda. Anak muda ini teman-teman sekalian terkenal di zaman tabi'in dulu gagah sekali. Orangnya tinggi, putih, gagah, jalur keturunannya suci. Orang tahu nih orang-orang yang baik, kaya raya. Orangnya selalu wangi, pakai baju yang bersih dan orang sangat saleh. Para wanita banyak berharap jadi buah bibir di kalangan wanita. Berharap kalau yang saleh untuk jadi istrinya. Dan orang-orang yang fasik, perempuan yang buruk, itu berharap berzina dengan dia, walaupun harus bayar. Selalu tiap hari ada penawaran untuk berzina dengan orang-orang wanita-wanita yang sempurna secara fisik, punya kekayaan, menggoda-goda. Apa saja dia minta dikasih. Jadi buah bibir begitu. Satu hari ada satu istri pejabat, masih muda, baru menikah dengan pejabat tersebut, juga terkenal dengan kecantikannya, terkenal banyak laki-laki yang mau, dan dia memilih menjadi istri pejabat ini karena kaya raya. Dia bilang sama teman-temannya, saya akan tundukkan laki-laki itu. Saya akan buat dia berzina dengan saya. Kata teman-temannya semua, kalau kau bisa hebat, luar biasa, coba buktiin. Kata dia, baiklah. Lalu dia bilang sama dayang-dayangnya 4 orang perempuan, kebetulan anak muda ini antara rumahnya dengan masjid, rumahnya si wanita ini. Nanti kalau anak muda itu lewat, kalian keluar. Kebetulan waktu itu suaminya si perempuan yang fasik ini lagi tugas negara, pejabat negara lagi tugas. Zaman dulu orang kalau bertugas teman-teman bisa 3 bulan, 4 bulan baru balik. Karena orang pakai kuda, perjalanannya jauh. Tidak kayak sekarang transportasi luar biasa. Ringkas cerita teman-teman sekalian, waktu suaminya pergi dia gunakan kesempatan itu selama 3 bulan itu. Dia bilang sama dayang-dayangnya, kalau anak muda itu lewat depan rumah, kalian keluar, nangis-nangislah, buatlah sebuah rekayasa cerita bahwasanya di dalam ada Tuhan kami sedang sakarat dan membutuhkan laki-laki, bawa ke tabib, suaminya lagi safar. Nah, suaminya masyhur, seorang pejabat. Tolonglah dia. Dilakukanlah rekayasa tersebut. Besok pagi ternyata waktu orang ini mau pergi ke masjid, menjelang waktu duhur, lalu kemudian dilakukanlah rekayasa tadi. Tolonglah, keluarlah 4 orang ini nangis-nangis, Tuhan kami lagi sakarat, suaminya lagi safar, tolonglah. Sampainya tidak ada laki-laki lain, tolong bantu kamu sekarang yang di depan rumah. Dengan niat lillahi ta'ala dia masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam rumah teman-teman sekalian, dayang-dayang ini mengunci pintu lalu mengatakan, kamu tidak bisa keluar kecuali sudah berzina dengan kami. Dan kalau kau keluar kami akan teriak, sehingga masyarakat menganggap betul kau datang untuk memerkosa kami dan kau akan rusak namamu, kamu akan begini, kamu akan begitu dan seterusnya. Bahkan kau akan dikeroyokin sampai kamu mati. Keluarlah si tuan rumah ini dengan fitnahnya, dengan kecantikannya, dengan wanginya, dengan pakaian yang menggoda laki-laki, dengan suasana yang sudah dibuat sedemikian rupa. Sebelumnya si tuan ini sempat bilang sama dayang-dayangnya, kalau kalian mendukung saya, setelah laki-laki itu zina dengan saya akan berikan kesempatan kalian berzina dengannya. Karena ini orang yang diidolakan sekali. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, laki-laki ini dengan kokoh mengatakan, bertakwalah dengan Allah, tidak boleh. Nasihatin, perempuan ini sudah masuk syaitan di kepalanya, tidak bisa. Saya akan berzina dengan kamu. Dan kalau kau berzina dengan saya, apa saja kau minta saya kasih. Harta apa pun, mau minta emas, minta apa saja saya berikan semua. Pokoknya berzina dengan saya. Subhanallah, laki-laki ini menjalin hubungannya dengan Sang Pencipta. Dia mengatakan, ya Allah, selama ini aku selalu menjaga kesucian kehormatanku. Aku tidak ingin sampai tercoreng melakukan satu kemaksiatan kepadamu sehingga akhirnya rusak hubunganku denganmu. Sekarang perempuan-perempuan ini menjebakku ya Allah. Dan kalau aku melakukannya berarti aku berkhianat terhadapmu. Maka selamatkanlah aku dari mereka. Yang terjadi teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla punya cara. Allah SWT punya cara untuk menyelamatkan hambanya. Maka tiba-tiba anak muda ini mules perutnya. Memang begitu kisahnya. Mules perutnya lalu dia bilang, saya mau buang air besar. Ditunjuklah oleh perempuan ini, itu WC di sana. Buang air besar, kembali kamu keluar tetap berzina dengan saya. Tetap, saya akan tunggu, nggak bisa. Dia masuk ke sana, memang kamar mandi zaman dulu cuma ada beberapa ventilasi udara kecil terbuka, nggak bisa. Kecuali kalau dia jebol tembok, maka akan jadi masalah baru. Sementara selesai buang air besar teman-teman, muncul ide di benaknya. Dia mengambil kotorannya sendiri, padahal dia tidak pernah lakukan itu. Dia ambil kotorannya, digosok di bajunya. Kemudian dia keluar dari kamar mandi. Pada saat dia keluar, si perempuan pejabat ini lihat jorok sekali. Lalu dia mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kotoran-kotoran di bajumu? Dia bilang, saya begini.
Kata si laki-laki tadi, inilah saya sekarang ini. Dia tidak dusta. Maka si perempuan tersebut mengatakan pada dai-dai, keluarkan laki-laki dari rumah saya belum pernah menemukan laki-laki sejorok dia. Maka keluarlah orang ini dari rumahnya, teman-teman sekalian, dari rumah perempuan tersebut, sujud di depan rumah itu sambil mengatakan, segala puji bagimu yang tetap menjaga kesucianku agar hubunganku denganmu tidak rusak.